teman-teman, kembali lagi bersama saya Fatimah, pembawa berita sejarah dalam waktu. Hari ini kita akan menguak bagaimana sejarah dari berakhirnya Perang Dingin. Mari kita simak videonya bersama. Perang Dingin menimbulkan situasi yang tidak menentu di dunia antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, saling berlomba dalam perebutan pengaruh dan perlombaan bersenjata. Perang Dingin dan hubungan yang tegang secara terus-menerus menyadarkan Amerika dan Uni Soviet untuk melakukan penghentian ketegangan antar negara. Pada kurun waktu tahun 1962 sampai 1982, dilakukan upaya untuk meredakan Perang Dingin dengan mengurangi, membatasi, dan memusnahkan senjata nuklir. Bentuk persetujuan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, perjanjian non-proliferasi nuklir. Isi perjanjian ini adalah kesepakatan untuk tidak menjual senjata nuklir atau memberikan informasi apapun kepada negara-negara non-nuklir. Perjanjian ini dilakukan pada tahun 1968 antara Uni Soviet, Amerika Serikat, dan juga Inggris. Kedua, antara Amerika dan Soviet sepakat untuk mengadakan perundingan. Perundingan tersebut melalui strategi Arms Limited Talks atau SALT, atau bisa juga disebut sebagai perundingan pembatasan persenjataan strategi yang meliputi SALT 1 dan juga SALT 2. Perundingan SALT berlangsung pada tanggal 17 November 1969 di Helsinki, Finlandia. Hasil dari perundingan SALT 1 ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan Leonid Brezhnev dari Uni Soviet. Perundingan SALT 2 berlangsung pada bulan November 1972 di Jenewa, Swiss. Hasil perundingan ini ditandatangani oleh pemimpin Amerika Serikat Jimmy Carter dan Uni Soviet Leonid Brezhnev pada tanggal 18 Juni 1979 di Wina, Australia. Tujuan apa sih yang menjadikan adanya perundingan ini? Jadi tujuan diadakannya perundingan ini yaitu pertama, mengurangi perang nuklir, kedua, mengurangi anggaran pertahanan, dan ketiga, mencegah perlombaan senjata. Perjanjian pengurangan senjata-senjata strategis atau strategic ARMS, Reduction Treaty atau STAR. Perjanjian pada tahun 1982 ini berisi kesepakatan untuk memusnahkan senjata nuklir yang berdaya jarak menengah buatan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Negara-negara lain yang juga mengembangkan nuklir mengikuti jejak negara-negara adidaya dalam upaya menghindari bahaya perang. Negara-negara tersebut juga khawatir kawasan atau wilayahnya akan menjadi sasaran dari perang nuklir. Salah satu contoh usaha negara-negara untuk mengamankan wilayahnya agar terbebas dari perang nuklir dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN. Para anggota ASEAN berharap wilayah Asia Tenggara benar-benar tidak dipakai sebagai ajang percobaan dan perang nuklir. Kesepakatan tersebut tertuang dalam perjanjian yang disebut Persetujuan Kekuasaan Bebas Senjata Nuklir Asia. Usaha antar negara, masing-masing negara secara individu bilateral ada yang berinisiatif untuk mengurangi ketegangan dunia. Mereka saling mengunjungi untuk melakukan pendekatan hubungan bilateral yang berhasil mengurangi ketegangan dunia tersebut antara lain sebagai berikut. Yaitu, pada tahun 1972 Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengunjungi RRC untuk menjalani hubungan diplomatik. Yang kedua, pada tanggal 3 Oktober 1990 penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang ketiga, Presiden Soeharto pada tahun 1989 mengunjungi Uni Soviet untuk mempererat hubungan. Usaha negara berkembang. Negara-negara baru yang lahir setelah Perang Dunia Kedua tidak ingin memperkeruh suasana dunia dengan masuk ke salah satu blok baik Barat maupun Timur. Mereka mendirikan organisasi sendiri yang disebut dengan non-blok, yang berarti tidak memihak blok Barat maupun blok Timur dan bersifat netral. Usaha PBB. Usaha-usaha menjamin adanya keamanan internasional sudah dimulai sejak tahun 1968.
Ketika itu, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 255 yang memuat seruan kepada negara-negara nuklir untuk membantu negara-negara non-nuklir yang menjadi korban suatu serangan nuklir. Nah, itu tadi video mengenai bagaimana berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Semoga dari video tadi teman-teman semua dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Dan sekian dulu berita pada hari ini. Kembali lagi di berita selanjutnya nanti.